Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risnawati, guru SMP Negeri 4 Subang, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Pada saat ini saya akan menyampaikan pengimbasan hasil pelatihan asesmen kompetensi minimum angkatan ke-11. Mari kita mulai untuk materinya. Konsep asesmen nasional. Yang dimaksud dengan asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Fungsi asesmen nasional. Asesmen nasional ini diberlakukan sebagai alat ukur untuk mengetahui ketercapaian kompetensi yang harus dikuasai siswa. Tidak hanya memotret hasil belajar kognitif, tetapi juga memotret hasil belajar sosial emosional termasuk sikap, nilai, keyakinan, dan perilaku. Jadi penilaian ini tidak terfokus pada keberhasilan siswa secara individu. Yang kedua, perubahan ujian nasional ke asesmen nasional adalah upaya perbaikan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Yang ketiga, asesmen nasional mendorong pengajaran yang inovatif dan berorientasi kepada pengembangan kompetensi, termasuk di dalamnya kemampuan bernalar. Yang ketiga, asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki proses belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi asesmen nasional ini nanti menghasilkan informasi supaya guru bisa memperbaiki pembelajarannya di kelas. Pembelajaran asesmen nasional fokus pada pengembangan kompetensi yang diukur dari pemahaman konsep dan keterampilan menerapkan konsep dalam berbagai konteks. Yang kedua, kompetensi siswa yang diharapkan tercapai yaitu pertama, kecakapan abad 21, dan yang kedua, profil pelajar Pancasila. Yang dimaksud dengan kecakapan abad 21 yaitu satu, kecakapan belajar dan berinovasi. Yang kedua, kecakapan menggunakan teknologi informasi. Yang ketiga, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Selanjutnya, karakter pemuda Pancasila. Karakter yang diharapkan setelah proses pembelajaran yaitu siswa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bernalar kritis. Yang kelima, kreatif. Dan yang keenam, gotong royong. Jadi ada 6 karakter pelajar Pancasila. Selanjutnya, manfaat asesmen nasional. Yang pertama, menjadi potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. Yang kedua, umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Yang ketiga, dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Kriteria peserta asesmen nasional. Yang pertama, seluruh satuan pendidikan. Jadi tidak dibedakan antara negeri, swasta, atau kesetaraan. Yang kedua, tidak semua murid. Jadi berbeda dengan yang di ujian nasional, itu harus diikuti oleh seluruh siswa. Yang ketiga, pemilihan sampel secara acak. Yang keempat, diambil dari kelas 5, 8, dan 11. Jadi tidak seluruh siswa diujikan pada akhir pembelajaran.
Biasanya kalau UN nasional anak pada akhir belajar. Selanjutnya, setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Catatan ya, asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan nilai prestasi siswa sebagai seorang individu. Jadi sangat berbeda dengan ujian nasional. Proses kognitif asesmen nasional. Asesmen literasi membaca yaitu memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Untuk asesmen numerasi, memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Pelaksanaan AKM. Bentuk soal untuk AKM ya sangat bervariasi, berbeda dengan yang di ujian nasional, hanya 2 macam, biasanya pilihan ganda dengan uraian. Nah, untuk AKM banyak ragamnya. Yang pertama bentuk soal pilihan ganda, yang kedua pilihan ganda kompleks, yang ketiga menjodohkan, yang keempat isian singkat, dan yang kelima uraian. Selanjutnya AKM dilaksanakan secara adaptif, jadi menyesuaikan ya. Setiap siswa menempuh soal sesuai dengan tingkat kemampuannya, jadi tidak disamaratakan. Selanjutnya AKM mengukur kompetensi mendasar yang perlu dipelajari siswa tanpa membedakan peminatannya. Yang terakhir, seluruh siswa akan mendapat soal yang mengukur kompetensi yang sama. Asesmen literasi. Asesmen literasi tidak hanya mengukur topik atau konten tertentu, tetapi berbagai konten dan berbagai konteks pada beberapa tingkat proses kognitif. Jadi terjadi ragam konten ya. Selanjutnya, literasi baca dan tulis adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial. Jadi diterapkan dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, perlu dikembangkan untuk mendapat pemahaman yang lebih bermakna terkait berbagai cakupan dan konteks kehidupan. Yang keempat, jenis teks yang digunakan adalah teks informasi dan teks fiksi. Yang kelima, level literasi membaca, menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, serta evaluasi dan refleksi. Sedangkan konteks menunjukkan aspek kehidupan atau situasi untuk konten yang digunakan. Konteks AKM dibedakan menjadi 3, yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik. Asesmen numerasi. Numerasi adalah suatu kompetensi yang paling mendasar yang ingin dievaluasi dalam AKM. Mencakup pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan disposisi yang dibutuhkan siswa untuk menggunakan matematika dalam cakupan dan situasi yang lebih luas. Yang kedua, menuntut siswa untuk mengenali dan memahami peran matematika di dunia, memiliki disposisi dan kapasitas untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan matematika untuk memecahkan masalah dalam kehidupan nyata. Yang terakhir, konten dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, dan aljabar. Perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Yang pertama itu kriteria pembanding,
yang kedua asesmen nasional, yang ketiga ujian nasional. Tujuan pelaksanaannya, asesmen nasional untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Ujian nasional untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Tadi sudah disebutkan ya di awal tentang perbedaan antara AKM dengan UN, AN dengan UN ya. Jenjang penilaian untuk AN, SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK, program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Untuk ujian nasional, SMP, MTS, SMA, MA, dan SMK. Jadi ini lebih melibatkan seluruh siswa yang berada di seluruh jenjang pendidikan. Level siswa untuk AN, kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Untuk ujian nasional, tingkat akhir pada tiap jenjang. Subjek siswa untuk AN, survei siswa dipilih secara acak untuk mengikuti AN. Untuk UN, sensus semua siswa mengikuti UN. Jadi kalau AN berdasarkan survei, kalau UN berdasarkan sensus. Model soal untuk AN, pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Untuk ujian nasional, pilihan ganda dan isian singkat, matematika, SMA atau SMK. Jadi kalau SMA, SMK itu ada ditambah isian singkat ya untuk matematika. Terus sasaran penilaian untuk AN itu kompetensi literasi, numerasi, dan karakter serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Jadi ada survei lingkungan untuk pelaksanaan AN. Untuk ujian nasional, penguasaan terhadap mata pelajaran. Metode penilaian untuk AN, computerized multi-stage adaptive testing ya, atau disebut juga MSAT. Untuk ujian nasional, computer based test atau CBT dan paper based test atau VBT. Petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional. Jadwal pelaksanaan ini untuk jenjang SD, MI, dan paket A atau usia lanjut. Tes literasi 75 menit, ini untuk hari pertama ya. Survei karakter 20 menit. Untuk hari keduanya, tes numerasi 75 menit, survei lingkungan belajar 20 menit. Untuk SMP, MTS, dan paket B atau WUSTA, SMA, SMK, MA, dan paket C atau ULIA, itu tes literasi 90 menit, survei karakter 30 menit, itu pada hari pertama. Pada hari keduanya, tes numerasi 90 menit, survei lingkungan belajar 30 menit. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pengimbasan asesmen kompetensi minimum pada angkatan ke-11. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.